mengira menggiring ke satu opini seolah-olah karena murtad lalu dikejar-kejar ingin dibunuh. Bukan murtadnya, tapi perilaku dia yang mengkhianati, perilaku dia yang menyebar dusta, perilaku dia yang ingin merubah-rubah ayat dalam Al-Quran. Itu loh. Mungkin begitu dulu dari saya, host. Ini Bang Bos ya, saya lengkapi ya. Ini kan dia minta referensi gitu loh. Sebenarnya referensi ini saya sudah mau bacakan tadi saat diskusi dengan Ki Ahmad, tapi Ki Ahmad kejang-kejang terus, selalu memotong ungkapan saya. Jadi Ki Ahmad ini kalau berdiskusi modelnya dia itu framing dan framingnya pengen didengarkan, tapi setelah ya kita menjawab framingan itu dia akan motong-motong apa yang kita ungkapkan gitu. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, ahadu kutabil wahyi, beliau adalah salah satu sekretaris wahyu. Aslama qadiman ya wa katabal wahyu wa katabal wahya, beliau dari kafir masuk Islam, kemudian menulis wahyu, diangkat menjadi sekretaris wahyu oleh Rasulullah. Summartadda, kemudian dia murtad. Summa ada, nah ini dipotong sama Ki Ahmad ya, kembali ke Islamnya itu dipotong sama Ki Ahmad, seolah-olah dia itu murtad sampai mati awalnya. Nah kemudian setelah saya bacakan ini, Ki Ahmad berkelit, oh iya dia masuk Islam karena mau diangkat jadi gubernur, katanya Ki Ahmad. Framing lagi dia, bohong lagi. Summa ada ilal Islam, setelah murtad Abdullah bin Sa'ab ini kembali kepada Islam. Amal Fathi, saat penaklukan Andalusia, wastamana lahu Utsman, kemudian Sayyidina Utsman memberikan fasilitas aman kepada dia. Dan perlu diketahui Abdullah bin Sa'ad ini ternyata wakana akhahu li ummihi, satu persusuan dengan Sayyidina Utsman, saudara persusuan dari ibunya. Nah, wahasuna islamuhu, setelah dia kembali ke Islam, dia itu memperbaiki keislamannya, amal ibadahnya, hatinya, kelakuannya. Nah setelah terlihat baik, dia bertaubat. Wa qad wallahu Utsman niyabata Misr ba'da Amr bin Al-As. Setelah dia terlihat benar-benar bertaubat, benar-benar menjadi orang baik, Sayyidina Utsman mengangkat dia menjadi gubernur di Mesir, menggantikan Amr bin Al-As. Beda sama framing Ki Ahmad. Ki Ahmad bilang dia kembali Islam gara-gara mau diangkat jadi gubernur. Ah itu bohong. Tidak seperti itu ceritanya. Ceritanya itu dia itu menjadi orang baik dulu, orang soleh, baru Sayyidina Utsman berani mengangkat dia jadi gubernur di Mesir untuk menggantikan Amr bin Al-As. Nah ini dipotong lagi sama Ki Ahmad. Apa yang dilakukan dia? Contohnya seperti Faghaza, Ifriqiyah, Wabiladin Nubah. Dia itu berperang ya di Afrika bagian utara dan juga di negara-negara Sudan. Daerah Nubah ini Sudan, daerah Sudan. Nah, ini dipotong gitu loh. Kemudian tentang perlawanan dia ada di barisan kafir yang melawan Islam itu ada diceritakan. Kenapa? Dia cuma baca tafsir. Tafsir itu bukan kitab biografi, tapi menafsiri ayat-ayat yang mengenai tafsirannya itu. Makanya dijelaskan sekelumit saja. Seharusnya kalau sudah pegang kitab tafsir, kita harus pegang kitab sejarahnya. Kenapa? Tafsir itu tidak lepas dari sejarah gitu loh. Wa fatahal al-Andalus, Abdullah bin Sa'ad juga berperang menaklukkan daerah Andalus. Wa ghaza dzatas sawari ma'arrum fil bahri. Beliau juga berperang bersama Romawi. Ya, di mana di laut saat itu. Faqotila minhum ma sabagha wajhal ma'i minad dima, sampai lautan itu kelihatan banyak darah waktu itu gara-gara ada peperangan kan begitu. Nah, biografi seperti ini tidak beliau baca. Kenapa? Tidak Ki Ahmad baca. Kenapa? Karena dia itu ingin menframing Abdullah bin Sa'ad ini murtad sampai mati sudah gitu. Dan diintimidasi sama Rasulullah, gitu pengennya gitu loh, memojokkan sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membaca secara utuh. Nah itulah yang harus kita luruskan. Sekian teman-teman. Oke, izin ya Ustadz. Rata-rata Ki Ahmad itu kalau debat sama Ki Ahmad teman-teman ya,
Coba perhatikan teks yang tertulis dulu, yang dibawa sama kiamat. Pasti tidak sama dengan apa yang dinarasikan itu. Jadi dia itu mengembangkan pikirannya itu dari apa yang tertulis, tapi pengembangannya itu berujuk framing kepada Islam. Pasti seperti itu. Iya. Benar sih. Sebenarnya kalau saya lihat Pak Ustadz, tujuannya udah beda. Jadi tujuan kiamat itu bukan untuk mencari kebenaran atau menguji satu data, bukan. Tujuan itu dia sudah punya tujuan. Tujuannya itu adalah bagaimana menghujat Rasulullah itu tadi. Maka dia gunakan data-data referensi, bahkan jika perlu satu penggal kalimat, satu penggal paragraf pun dia akan pergunakan, dia akan olah itu terus begitu. Betul Bang Bob. Ya itulah tujuannya. Pokoknya Nabi Muhammad harus terhujat gitu aja. Iya, karena kalau kita bicara tentang adanya penolakan atas wahyu yang diturunkan melalui Rasulullah itu sejak zaman Rasulullah sudah muncul. Itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, yang ada yang mengatakan itu Rasulullah itu menyadur puisi-puisi di zaman sebelumnya gitu ya. Karya-karya seni, karya-karya pujangga, sastra gitu. Itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Jadi kalau masih dipakai hari ini, saya rasa itu udah bahan yang lapuk, yang sebenarnya sejak zaman Rasulullah itu sudah terbantahkan semua, sudah mentah semua dan tidak memiliki dampak apapun terhadap kerasulan Rasulullah itu tadi. Betul. Saya bilang dia mbak, dia marah. Bilang emas, saya salah. Pusing saya kiamat ini. Dia apa? Perempuan apa gimana? Kayaknya perempuan kalau dari suaranya gitu loh, tapi katanya laki-laki, ya gak tahu juga saya ya. Coba lihat aja tadi ketika terpojok langsung Nabi kalian itu begini. Gimana ya? Itu bukan karakter orang yang memang yakin ataupun memang betul-betul punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi. Enggak. Kalau orang yang punya kemampuan tinggi itu tidak akan pernah menyerang fisik atau menyerang kepribadi yang diperbincangkan gitu. Betul. Ya kita berbicara tentang pengetahuan, mari bicara tentang sejarah, mari. Oke, referensi kita berbeda, tapi saling mempertahankan referensi itu ada caranya, bukan dengan ujuk-ujuk. Wah, Nabi kalian begini, LGBT apa segala macam begini. Aduh, nggak menarik ya gitu. Itu iya, itu karakter seorang pengecut kalau bagi saya gitu. Dia nggak punya modal, dia nggak punya kemampuan, tapi berusaha untuk tampil bahwa saya ini tahu gitu. Iya. Oke. Izin ya Ustaz Afif. Ini Pak Bob ini Kristen apa gimana sih Pak Bob? Kristen. Oh Kristen, cuman Unitarian ya? Nasrani dia Nasrani. Oh Nasrani. Kalau Nasrani emang pengikut Yesus garis lurus itu ya? Ya. Lanjut Bang Bob. Ya jadi komentarnya tadi ya memang pas yang Bang bilang tadi. Enggak, gini, kiamat itu tadi kan gini. Kiamat itu dia naik sebenarnya. Nah, karena dia tahu kan saya mualaf kan. Dia tahu. Jadi saya sengaja ikutin dia. Saya sengaja emang tunggu dibawa orang kan sambil tunggu-tunggu ngobrol. Nah, lama-lama gini larinya ke hadis. Muncullah Ustadz Wafi. Ya udah saya naikin aja. Ada Pak Arif juga, saya naikin aja. Karena kan saya host juga kan. Nggak enak dibawa antri. Ya udah. Nah lanjutlah. Kenapa saya lanjutkan diskusi? Karena dia sama saya pertama awalnya nggak hujat, santai, tenang, ya sudah. Cuman kalau menghujat ya saya turunin. Nggak boleh menghujat. Saya... Ini Iya. Bang Ako yang dulu kan, Ako kan, bukan? Siapa? Muhammad nih, abang-abang host. Saya yang pakai akun namanya Apologet Muda. Kalau Ya, akun saya ini udah. Nggak, Nah, sebelum itu akun saya. sebelumnya dulu Ako bukan? Jago. Jago. Iya, sebelum mualaf. Mualaf, ya mualaf. Saya mualaf itu baru saya ikut debater di dalam TikTok nih.
Sebelum mualaf nggak main TikTok saya, Pak. Oh iya iya. Iya. Oh iya. Saya kira yang ini kan kemarin ada juga aku itu, cuman udah nggak nampak berarti bukan. Nah ini ada berlian nih, nih. Berlian kau, nih aneh kau nih berlian nih. Minta naik tapi kau giliran udah pada pergi semua. Nah, dia mau diskusi sama Bang Bob itu, yang berliannya. Silakan Bang Bob. Nah, Boleh. coba lah. Monggo. Berlian. Enggak, kamu mualaf kapan Mas kalau boleh tahu? Umur berapa mualafnya? Loh, Anda terlambat datang ya. Saya mualaf itu kalau mau dihitung dari SMA lah saya mualaf. Saya sunatnya soalnya SMA. Berarti udah sebelumnya udah pernah dibaptis. Apa? Sebelumnya udah pas lagi masih Kristen udah melakukan pembaptisan apa belum? Loh, udah dibaptis. Saya dibaptis tuh dari SMP kelas berapa itu? SMP Coba kelas SMP keterangan kelas 1. baptisnya mana? Loh, Anda tuh bingung-bingung nanyanya tuh yang Begini, aneh-aneh. Anda tuh nanyanya tuh Soalnya aneh-aneh loh. begini, Mas. Kemarin itu kan kita berdiskusi. Yang saya tanyakan itu kepada kamu itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan anak sekolah minggu loh. Tapi kamu nggak bisa jawab begitu loh. Loh, Itu Anda loh tanya Mas, sekolah problemnya, Anda gitu. Anda dengar dulu, saya ini di Timika. Anda tuh yang ngawur pertanyaan, makanya dari tadi Ustaz tuh bingung sama pertanyaan kau tuh. Takut dengan Kok ditanya. bingung? Dengar Bingung pembahasan. gimana? Pembahasannya itu pembahasan diskusi. Anda larinya, Anda mualaf ya? Ya orang mualaf, saya mualaf ngapain saya ngaku-ngaku nggak mualaf? Lah saya berawal Enggak, dari karena Kristen. Kenapa Anda bukan malu begitu, kalau Bang. Anda malu kalau saya dari Kristen ke Islam? Begini, karena Nggak, saya begini, tanya, Anda malu kalau saya dari Kristen ke Islam? Anda jawab dulu. Anda kurang malu kalau meyakinkan kamu itu mualaf, gitu loh. Bapak saya, baik dengar. Bapak saya Karena suku pertanyaan-pertanyaan yang dasar dengar. aja, kamu nggak Dengar. bisa jawab, begitu loh. Loh, Bahkan Pertanyaan- sedangkan anak-anak sekolah minggu pun tahu, begitu loh. pertanyaan dasar apa yang Anda tanya? Anda menanyakan ketika saya di sana beribadah seperti apa? Saya tuh dulu di Timika, di sana belum ada gereja dulu, Pak. Di sana tuh bentuknya rumah. Nah, terus Anda bilang, sejak kapan Anda diskusi sama saya? Anda dibaptis di mana? Kalau di sana belum ada gereja, Anda membaptiskan diri sendiri. Anda tuh bodoh, sumpah. Anda tuh bodoh. Anda itu udah Enggak. ketahuan bohongnya, begitu loh. Anda tuh bodoh, nggak ngaur, bodoh. Percuma diskusi sama Tadi- Anda tuh. Tadi Anda bilang tidak ada gereja di Timika. Lalu saya tanya Anda sudah dibaptis apa Kami belum? dulu Anda bilang beribadah tidak. itu kami Anda dulu dibaptis beribadah di mana? itu. Anda diam dulu. Saya dulu beribadah itu di rumah. Di rumah itu pendeta tuh dikasih tempat sama RT di situ. Kayak bentuk bukan Anda bukan dibaptis di gereja. gereja mana? Nggak tahu. Kristen dulu tuh saking miskinnya ya, nggak punya gereja dulu di Timika. Yakin sumpah. Serius. Saking Jujur miskinnya aja tuh lah. gereja tuh. Lah. Loh, aku jujur sih. Anda tuh takut dibahas kitabmu. Takut Kemarin karena kita berdiskusi itu Anda cuma nanya loh sama saya loh. Saya tidak ada sedikit pun menyentuh agenda kamu loh. kapan takut saya gimana diskusi sama coba? Anda? Anda kemarin tuh lari, nggak ada bohong. nanya-nanya diskusi. Nggak ada Waduh, diskusi sama udah saya. mulai bohongnya keluar. Penyembah manusia kok, pantas nggak Waduh. diskusi. Orang penakut kok, nggak kuasain Repot dalilnya. bener. Kitabnya Oke. sendiri bodoh, nggak 2 ngapal. hari Gimana? berturut-turut dong Anda bertanya aja sama saya. Loh, Kok takut orang dibilang kitabmu gimana sendiri aja Anda? orang kitabmu sendiri aja nggak tahu kok. Gimana Lah, saya kamu mau tahu diskusi? apa? Saya- Kamu tahu apa? Pertanyaan anak sekolah minggu aja Anda tidak bisa menjawab. Oke, dalam bilangan 23 ayat 19 itu maksudnya Bilang apa? mantan dari Dalam mualaf. coba Anda mau Tadi saya pengakuannya di Timika nggak ada gereja. Saya tanya sudah baptis apa belum? kayak Ngomongnya gitu. sudah baptis. pantasan kayak gini mau diskusi sama saya nggak ada ilmunya lah. Repot Nggak ada ini, ilmunya. Bos. Masa orang mantan dari Kristen lawan orang yang Bukan, Kristen tapi gini nggak loh. kuasai Tadi kan kitab. Anda bilang, Kok Anda nggak saya kuasai tanyakan kitab? Anda sudah baptis apa belum, Mos? Anda bilang sudah. Kalau Terus saya kutuk-kutuk, Anda bilang di Timika ini terbatas karena belum ada gereja. kalau Kan saya kelihatan bohong Kristen, ya Anda itu. kalau saya bukan Kristen berawal dari Kristen, otomatis saya baca Al-Qur'annya tuh masih lancar otomatis. Kalau saya Islam dari awal. Kalau saya Islam dari awal secara tidak langsung saya baca Al-Qur'an tuh sudah lancar. Udah lancar kayak Ustadz Wafi Enggak, lancar semua, baca di Al-Qur'an. sini semua orang udah mendengarkan jawaban kamu. Kok tadi kamu bilang di Timika itu nggak ada gereja? Memang gak ada Tiba-tiba gereja, saya emang gak ada tanya, gereja. Emang gak ada saya gereja kok. tanya,
Kalau nggak kalau usah ada gimana? lari. Kalau Zaman ada gimana? saya kelahiran 95. Apa? Tadi Anda bilang di Timika itu nggak ada gereja begitu loh. Terus Anda Loh, baptis di mana? Anda tuh bodoh. Bodoh Ya bicara Anda sama yang Anda. bodoh, mau bohong tapi bohongnya tuh dengar, ketahuan gitu. Kalau dengar. bohong tuh yang pintar dikit, Os. La Allah wala quwata illa billah. Iyalah, oh. Ente Dia nih nggak gimana? ngerti ya. Dia nggak ngerti bagian timur Timika ya. Dia nih nggak tahu nih anak orang bodoh. Dia nggak tahu Dia nggak lah, orang tahu. saya belum pernah ke sono, ya belum tahu. Makanya kalau nggak tahu jawab dulu. Kalau nggak tahu nggak usah nanya. Saya tanya sama Anda. Di Ya udah, Bilangan kita diskusi 19 ayat apa? 23. Udah lah. Jangan kayak perempuan lah, Os, mulutnya. Mau diskusi apa, Os? Ya udah, saya nggak kayak perempuan, cuman saya malas diskusi sama orang bodoh kayak Anda, penyebab manusia. Saya boleh tanya sama Berlian ini? Iya, gini Sama loh, Berlian. Loh, Dari jawaban Anda tadi aja udah ketahuan bohongnya gitu loh, Os. nah, ya terus gimana? Iya, gitu Terus? loh. Iya, Tadi kan iya. Anda bilang Anda sudah dibaptis. Iya, saya sudah Anda bilang di Timika dibaptis. tidak ada gereja. Terus Anda baptis di mana? Bahkan saya mengetahui doktrin-doktrin gereja yang menipu tentang Roh Kudus untuk menguasai Alkitab. Itu semua bullshit ya. Itu bullshit ya. Kalau Jangan udah kalah percaya jangan kalian. bilang. Kalian Gitu. jangan percaya tentang Roh Kudus yang mereka bilang kamu nggak punya Roh Kudus harus baca Alkitab. Itu jangan. Itu doktrin bapak-bapak pendeta itu jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Jadi itu tukang tipu semua ya. Uang kas kita aja diambil lah uang kas kita. Lu bayangin aja tuh. Uang kas yang kita kumpulin per minggu itu dilahap Uang sama kas? pendeta. Saya baru dengar loh ada istilah uang kas di dalam gereja loh. Waduh, Anda makin menunjukkan kalau di kebodohan Anda gereja, lagi. kalau di Waduh. gereja itu namanya bukan uang kas bodoh. Kalau di Nah, gereja, ya berarti apa? loh, Kok Anda bilang uang kas tadi? saya tanya, emang yang saya tempat ibadah di gereja atau ketahuan bukan? lagi Anda bohongnya. Waduh, Bor. Nah, ngawur. Jadi Udah, gini ya. Bos. Nah, Anda diam dulu. Jadi gini dulu. Jadi dulu kita tuh per minggu itu disuruh kumpul nih kan. Iya kan? 2000. Iya kan 2000. Pertamanya 2000 disuruh Uang kumpul. kas, saya baru dengar loh istilah uang kas di dalam gereja. Aduh, diam dulu. Diam dulu ya. Diam dulu. Kalau ngawur diam dulu. Saya mau jelasin tentang kisah saya dulu waktu di Timika. Jadi dulu tuh nggak ada gereja. Jadi dulu kenapa kamu takut dibongkar lo? Kenapa kamu takut? Bukan istilah uang kas itu loh, bikin saya ketawa. Emang gitu. ada uang kas? Istilah Saya uang bilang ada uang kas ada. Emang kenapa? Ada. Apa? Orang saya di dalamnya kok Uang ada. kas. Loh. Emang ada kok. Saya bisa buktikan. Uang kas. Enggak usah, Dia enggak jemaat usah. biasa, Bang Muhammad Yusuf. Dia jemaat biasa, jadi nggak tahu dia gereja itu gimana. Oh. Bukan uang kas gitu. Oh, ya udah. Kita lanjut aja ya. Sekarang Enggak, begini. gini. Kalau uang kas, kalau kami di HKBP memang ada uang kas gereja. Nah, Enggak ada istilah di gereja uang kas. Enggak ada. lah. Kok nggak Nggak ada? ada uang kas itu. Saya Orang- HKBP kok. Emang Berlian HKBP? Enggak ada. Enggak ada istilah uang kas. Lu Ini kok lagi- maksa? Lah saya orang Kristen jemaat nggak ada. HKBP kok. Kristen Adanya tuh jadi-jadian. dianonika, persembahan, enggak ada istilah uang kas di dalam gereja. Makanya Berlian, kalau cuma tahu di gereja sampean, jangan langsung ngecap semua gereja, enggak. Di HKBP itu ada uang kas. Jadi setiap akhir tahun itu dibacakan kas gereja Aduh, berapa malu gitu. deh. Aduh, malu deh aku nih. Makanya di akhir tahun kalau bohong. gereja kalau HKBP dibacain tuh Muhammad. pengeluaran tahun ini sekian, uang masuk sekian, sisa kas di saldo gereja Iya. sekian, itu ada dibacain. Saya jadi malu nih Pak Bes. Saya jadi malu saya nih Muhammad jadi malu deh Muhammad. Aduh. Ada istilah Aduh. uang kas ya, Bos. Enggak ada Lah istilah saya uang. cuman HKBP kok malah sampean yang keberatan ini. Udah sekarang kita lanjut diskusinya. Uang. Kenapa? Sebagai Kenapa uang. Anda itu mentuankan tuh anak manusia itu kenapa? Lah. Kenapa? Anda menuankan Muhammad gitu, kenapa itu? Loh ini ngawur nih. Pada Muhammad atau pada Ngawur Allah? nih. Ini ngawur nih. Lah, iya. Kapan kita mentuankan Nabi Muhammad? Ini ngawur nih, gila nih. Rian, Iya. Ada pribadi manusia yang setara dengan sang pencipta tuh kayak gimana? Di dalam Al-Quran surat At-Taha, innani anallahu la ilaha illallah.
Lizikri, aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Tidak ada di situ sembahlah Muhammad, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jangan Taat ngarang. kepada Udah Rasul, taat nggak kepada ada Allah gitu loh. taat. Sekarang saya Iya, tanya, Lah, gimana coba logikanya? Hanya manusia biasa kita taat kepadanya setarakan dengan Tuhan Sang di dalam Pencipta. di dalam bilangan 21 ayat 19. Pak Berlian, kan yang diajarkan untuk taat kepada Tuhan. Ya kalau taat kepada yang begini loh, mengajarkan begini. berarti taat kepada yang mengajarkan kan? Itu tapi kan Nah, disetarakan Pak, disetarakan kapan gitu. Kalau disetarakan? diserakan nggak Ya, iya bersolawat, teman-teman Kapan kita yang disetarakan? bersolawat kok Disetarakan. kepada Nabi Muhammad, itu buktinya Nabi Muhammad nggak setara dengan Allah. Iya, nggak nyambung, nggak Taat ada kepada Rasul, ilmunya. taat kepada Allah itu gimana konsepnya? Kalau anda cuma asumsi, anda turun aja. Kalau nggak ada ilmunya, pantasan dari kemarin diskusi sama saya tuh lari-lari, nggak ada dalilnya sama sekali. Ngawur ini Bang Berlian. Baru kali ini saya dengar ada bilang gitu disetarakan. Waduh. Aduh, ya ampun. Itu Nggak nyampe, dari Edis Pak. itu mungkin. Dari Edis dia dapat. Naik ya, Kalau Dora. dikatakan Bang Nu, taat naikkan itu taat sih. kepada Rasul, Fedore ya? taat kepada Allah, ya iyalah orang Rasul. Nggak, ini satu lagi Andi. Itu dia Bang. Aku selalu sampaikan begini sama teman-teman. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, yang pertama itu kita harus berani jujur ke diri sendiri dulu. Nggak ada gunanya kita menyatakan iman, mempertahankan iman kita jika itu dengan kebohongan. Itu hal yang sia-sia, itu hal yang konyol, dan itu hal yang jahat. Gitu loh. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, harus terlebih dahulu kita uji diri kita. Beranikah kita jujur terhadap diri kita sendiri? Kalau berani, kemudian beranikah kita jujur kepada orang lain? Monggo silakan. Ketika kita jujur bukan berarti langsung agama kita direndahkan. Enggak seperti itu. Justru ketika kita jujur, orang mau hujat apa? Enggak bisa. Kita kan udah jujur. Kejujuran itu enggak akan pernah dihargai atau diberikan balasan dengan hinaan, hujatan, enggak. Gitu loh. Jadi ya memang harus berani jujur. Kalau bagi saya, kita harus bicara jujur. Begitu. Sehingga teman-teman itu bisa mengikuti diskusi yang sehat gitu loh. Seperti tadi, tidak ada sumbernya. Ya sudah, tidak katakan tidak ada sumbernya. Tetapi kenapa itu dijadikan satu acuan atau dijadikan di dalam kitab? Jelaskan. Kalau kita tidak mampu menjelaskan, saya tidak mampu menjelaskannya karena saya belum punya referensi dan saya belum memahami terkait hal itu. Beres. Ngapain kita muter sana muter sini malah balik menyerang dengan menghujat Nabi Muhammad begitu. Itu bukan bukan attitude atau bukan etika dalam dialog. Dialog itu bagus, bermanfaat. Gitu loh. Apalagi dialognya itu lintas iman atau lintas agama itu sangat bermanfaat karena kita manusia hidup itu kalau dia menyadari dia adalah ciptaan, dia adalah manusia, dia akan mencari Tuhan yang benar itu di mana. Dia akan cari penciptanya di mana. Loh, kenapa ada Tuhan yang benar? Karena banyak mengaku-ngaku Tuhan. Karena banyak yang menuhan-nuhankan. Sehingga kita harus berani bergelut dengan situasi apapun itu dengan jujur sehingga kita menemukan sebuah kebenaran. Begitu. Ya, Tapi betul, Bang Bo. padahal dulu itu waktu saya disuruh syahadat itu bukan gara-gara saya mau masuk Islam, bukan dari hati dulu awal, karena emang bapak saya kan dulu kan preman bapak saya itu. Karena takut aja bapak saya yang masuk duluan kan. Jadi ketika masuk SMA kelas 1, nah hitungnya dari situ baru saya masuk Islam karena pas SMA baru saya sunat itu. SMA itu baru saya disuruh sunat. Nah itu emang jujur itu bukan kemauan saya karena saya kayak terpisah dari saya punya teman-teman Kristen yang sudah bermain sama-sama gitu kan. Tiba-tiba masuk kayak gitu pindah ya rasa-rasa lain. Sampai saya tuh sempat tuh dulu karena saya takut tanya sama bapak saya ya. Kalian tahu kan orang Ambon bapak saya. Jadi Ngeri saya- pedas. saking takutnya tanya itu saya cari tahu sendiri sampai saya buka-buka Al-Quran tuh saya jengkel kan orang hina-hina di dalam YouTube itu bilang Yesus anak manusia lah, penyembah manusia lah, pokoknya dihina-hina, pokoknya saya tuh emosi
Jadi saya cari di Al-Quran juga mau cari kesalahannya. Nah saya ini nggak bisa baca Al-Quran waktu itu, cuman bisa baca terjemahnya aja. Saya cari, maksudnya mau ikut-ikut kayak gitu, baru saya balas lagi kan kayak gitu. Saya cari-cari begini, bukan saya dapat, malah saya nggak ngerti, malah bikin pusing. Ya. Akhirnya saya pusing sendiri. Cari-cari ya, pada saat itu emang nggak kuasain. Nah pas kebetulan saya balik lagi ke Alkitab tuh ya, mau nggak mau saya balik lagi ke Alkitab. Saya cari ayat-ayat, betul nggak nih ayat-ayat sampai orang-orang nih banyak yang menghina Tuhannya, dihina, kitabnya dihina. Ya banyak, akhirnya saya dapat banyak kitab yang pernah tidak diajarkan sama yang mereka bilang bapak-bapak gereja ajaran kasih itu. Banyak yang saya dapat yang tidak diajar. Contoh-contoh yang kayak di Galatia 13 ya kan, 1 Korintus 4 ayat 10, 1 Korintus 4 ayat 3 ayat 13 nggak ditunjukkan ke kami yang jelek-jelek, mereka tunjukkan yang baik-baik semua. Nah nanti ketika saya nonton di YouTube baru saya tahu ternyata Alkitab ini ada yang jelek-jeleknya juga, bahkan kata-kata yang tidak pantas di dalamnya. Nah itu kan tidak lazim didengar. Dari situ baru SMA kelas 1 itu baru saya dimasukkan ke sekolah apa namanya, Man Model itu kan di Sorong kan, ada kan Pak Hendra? Ada Di Sorong. Di Ilmu Utara kan, Model. Iya betul. Saya masuk sekolah itu di Man Model situ. Ya, Saya sekolah di situ SMA. Dulu tuh SMA Muhammadiyah. Dulu SMA Muhammadiyah. Dia jadikan Man Model itu. Nah. Iya. Nah, saya masuk di situ, akhirnya belajarlah Quran hadis, belajar lainnya. Ya udah, saya makin buka-buka Alkitab, banyak saya temukan kesalahan di dalam. Bahkan banyak ayat yang kontradiksi, banyak ayat yang saling berlawanan. Mereka bilang ajaran kasih, tapi di dalam ayat lain mengatakan Yesus memerintahkan untuk menyerang bangsa Amalek dan bunuh semua anak-anaknya tanpa belas kasihan. Istrinya, perempuannya, anak masih susu dibunuh semua. Ini kan gak nyambung, gak masuk di akal logika kalau dibilang ajaran kasih. Bahkan di dalam Alkitab pun ada Yesus memerintahkan untuk Salomo meniduri, ya kan, para sundal dan berzina dengannya. Ini kan ayat apa ini kalau begini? Kitab apa kalau mengajarkan soal begini? Sedangkan berbeda dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran pun tidak ada kata-kata cacian dan makian ataupun penghinaan di dalam Al-Quran, karena semuanya itu lengkap. Isi kontennya itu firman Tuhan, firman Allah langsung. Berbeda dengan kitab-kitab di Alkitab, ada campur tangan Matius, Yohanes, perkataan Paulus, semuanya ada di dalam. Itu yang bikin kita juga jadi, wah ini kitab nggak beres. Yang tadinya saya masuknya Islam bukan gara-gara, ya mungkin karena masih kecil ya, karena apa, punya teman kan, masih berteman kan, kayak terpisah dari teman gitu, beda agama. Jadi ya wajar kalau saya berpikir pada saat itu, bilang pas masuk Islam tuh emang dulu tuh bukan dari hati, cuman sekarang alhamdulillah itu dari hati. Saya sudah memperkuat ya, alhamdulillah. Dari tahun berapa Islamnya Pak Muhammad? Os. Saya kelahiran 95 Pak. Oh berarti masih baru ya. Iya masih baru. Saya 84 masuk Islam. 84 itu udah lama banget, itu lama tuh. Bukan malaf lagi, saya bukan malaf lagi, lama banget. Lama itu Pak. Lama banget. Oh iya, Bob turun, Bob izin turun dia, ya nggak apa-apa. Iya. Nah, Bang Bob, nanti kalau kapan-kapan kita follow ya Bang Bob ya, follow, nanti saya follow balik Bang Bob.